warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sitri Madani dengan NIM SF2306074, Prodi S1 Farmasi Stikes Bakti Pertiwi Luwu Raya Palopo. Maksud saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas akhir semester 2 dari Ibu Rizka Yuli Nurfiati, SSI, MSI selaku dosen pengampu farmakologi. Di sini saya ingin menjelaskan materi farmakologi mengenai obat tradisional. Definisi Permenkes nomor 246 Menkes per 5/1990 pasal 1 obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Mengapa dipilih kita harus memilih obat tradisional? Berikut alasannya. Yang satu, lebih mudah dijangkau masyarakat, baik harga maupun ketersediaannya. Dua, sudah dipercaya sejak nenek moyang. Tiga, efek samping minimal. Empat, kegagalan penggunaan obat modern untuk penyakit tertentu seperti kanker. 5. Semakin luas akses informasi mengenai obat tradisional di seluruh dunia. Selanjutnya aspek legal. WHO atau World Health Organization merekomendasi penggunaan obat tradisional termasuk obat herbal dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengobatan penyakit, terutama untuk penyakit kronis dan degeneratif. Nah, sekarang saya akan membahas klasifikasi obat tradisional. 1. Jamu. Diberi tanda simbol gambar pohon berwarna hijau. Jamu adalah obat tradisional berbahan dasar herbal atau tanaman tradisional yang disediakan secara tradisional. Misalnya dalam bentuk serbuk, seduhan, pil, dan cairan yang berisi seluruh bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut, serta digunakan secara tradisional. Jamu telah digunakan secara turun-menurun selama berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin ratusan tahun, telah membuktikan keamanan dan manfaat secara langsung untuk tujuan kesehatan tertentu. Manfaat jamu adalah untuk memelihara kesehatan, contoh kunyit asam, jahe manis menambahkan nafsu makan, contoh temulawak, beras kencur. Dua obat herbal terstandar diberi tanda dengan simbol 3 bintang. Obat herbal terstandar adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya telah distandarisasi. Obat herbal terstandar adalah obat tradisional yang disajikan dari ekstrak atau penyariaan bahan alam yang dapat berupa tanaman, obat, binatang maupun mineral. Selain proses produksi dengan teknologi maju, jenis ini pada umumnya telah ditunjang dengan pembuktian ilmiah berupa penelitian preklinik secara standar, kandungan bahan berkhasiat, standar pembuatan ekstrak tanaman obat, standar pembuatan obat tradisional yang higienis, dan uji toksisitas akut maupun kronis. 3. Fitofarmaka. Diberi tanda dengan simbol seperti bunga es atau salju berwarna hijau.
Fitofarmaka adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dengan uji klinik, bahkan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Fitofarmaka merupakan bentuk obat tradisional dari bahan alam yang dapat disejajarkan dengan obat modern karena proses pembuatannya yang telah terstandar, ditunjang dengan bukti ilmiah sampai dengan uji klinik pada manusia. Dengan uji klinik akan lebih meyakinkan para profesi medis untuk menggunakan obat herbal di sarana pelayanan kesehatan. Contoh OHT, diapmener, diapet, fitogaster, fitolage, glucorab, hostimona, irexmax, kiranti pegalinu, kiranti sehat datang bulan, kuat segar lelap, prisidi, reumakur, sehat tubuh, sanggolangit, stop diaplus, virogon, tolak angin. Contoh fitofarmaka di Indonesia hanya 5. Stimuna, Dexamedica, Exgra, Tensigard, Reumaner, Nodiar. Contoh bahan tanaman obat yaitu belimbing wulu, asam jawa, daun blutas, benalu, alang-alang berwarna putih, adas batam, berduri, dan banyak jenis tanaman lainnya. Data BPOM sampai tahun 2007 terdapat 1012 industri obat tradisional, 105 industri berskala besar, 907 industri berskala kecil. Adapun perlindungan konsumen pada pasal 15 peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan disebut bahwa keterangan pada label ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf Latin. Adapun jamu yang ditarik BPOM 1 Pacegin kapsul alami, Neogemuk, sehat merek, murni, es murni, Ganoderma kapsul, Sela kapsul, Bima Kudra tablet, Ajib kapsul, Kamasutra kapsul 8, asam urat flu, tulang asam unta, akar baru kina tablet, ramuan Cina kapsul, dana agung 2 serbuk, sesak nafas serbuk, sari bunga segar bugar serbuk, jawe dwi pacap, daun samiroto, pria dewa acima kapsul, golden herbal kapaul, obat kuat dan tahan lama Ratu Madu Plus, pegalino asam urat cap, bunting gelatik, akar sakti, asam urat flu, tulang stroke, dan masih banyak. Berikut alasan jamu ditarik BPOM, yaitu disebabkan oleh 1. Efek samping yang ditimbulkan, 2. Dicampur dengan obat modern seperti kortikosteroid, furosemid, siproheptadin, metapiron, dan lain-lain. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.